Soal P3K Guru Kelas SD, Kompetensi Teknis PKN, dan kunci jawaban bagian kedua. Untuk mengejar kemajuan dunia secara global, semua negara bangsa, terutama bagi negara-negara yang belum semaju bangsa lain, termasuk Indonesia, tak ada cara lain kecuali A. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. B. Mengeksplorasi sumber daya alam melalui strategi politik pembangunan sumber daya manusia. C. Memperkuat kekuasaan politik, pertahanan keamanan, dan kontrol ekonomi rakyat melalui pajak dan fiskal. D. Bekerja sama saling menguntungkan dalam berbagai bidang dengan negara-negara pemuncak kemajuan dunia. E. Membuka investasi sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan rakyat. Jawabannya adalah D. Bekerja sama saling menguntungkan dalam berbagai bidang dengan negara-negara pemuncak kemajuan dunia. Sebagai warga masyarakat, guru perlu memahami sifat hukum. Hal tersebut di bawah ini merupakan sifat hukum kecuali A. Mengatur hubungan antara orang yang satu dan yang lain. B. Memberikan adanya kepastian hukum. C. Mengikat dan memaksa. D. Memberikan rasa nyaman dan aman. E. Memberikan rasa keadilan. Jawabannya adalah D. Memberikan rasa nyaman dan aman. Setiap pelanggaran hukum dapat diancam dengan tuntutan pidana, tetapi tidak setiap pelanggaran hukum dan pelanggaran hukumnya atas nama hukum dikenakan sama. Contoh kasus tersebut adalah A. Sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan orang dewasa atas permintaan korban. B. Pelanggaran hukum yang terjadi akibat kecelakaan dan dilakukan oleh anak yang belum dewasa. C. Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak waras. D. Setiap pelanggaran hukum baik sengaja atau tidak yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut undang-undang. E. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang yang sedang menduduki jabatan strategis negara. Jawabannya adalah D. Setiap pelanggaran hukum baik sengaja atau tidak yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut undang-undang. Sebagai warga masyarakat yang memahami makna demokrasi, selayaknya mampu menafsirkan demokrasi yang berlaku di Indonesia yang saat ini menganut demokrasi konstitusional. Untuk mengidentifikasi pilar-pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, diantaranya adalah seperti yang tersebut ini. A. Demokrasi dengan rule of law. B. Demokrasi dengan rule of the game. C. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. D. Demokrasi dengan pemisahan antara hak dan kewajiban. E. Demokrasi dengan sistem pemilihan langsung. Jawabannya adalah A. Demokrasi dengan rule of law. Republik Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat dan bukan negara kekuasaan semata atau Marktstaat. Untuk mencapai cita-cita ideal tersebut, langkah strategis yang harus dilakukan bersama antara lain adalah A. Memberikan pendidikan hukum sebagai pengetahuan relatif sesuai dengan dinamika masyarakat. B. Memberikan pendidikan hukum sebagai profesi yang terhormat di masyarakat. C. Memberikan pendidikan hukum berbasis nilai moral sejak di persekolahan. D. Memperjuangkan cita-cita politik Republik Indonesia sebagai negara hukum. E.
membangun budaya politik berbasis pelaksanaan hukum dan konstitusi. Jawabannya adalah C, memberikan pendidikan hukum berbasis nilai moral sejak di persekolahan. Setelah siswa mempelajari PPKN, akan memahami cara menghargai jasa para tokoh dalam proses perumusan dasar negara Pancasila, yaitu dengan A. Meneladani sikap dan perilaku para tokoh. B. Menganggap Pancasila sebagai ideologi yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. C. Meninggalkan ideologi negara. D. Mensimulasikan proses perumusan dasar negara, menjelaskan proklamasi kemerdekaan. E. Menunjukkan sikap hedonisme. Jawabannya adalah D. Mensimulasikan proses perumusan dasar negara, menjelaskan proklamasi kemerdekaan. Contoh pembelaan penegakan hukum dan HAM yang dilakukan pemerintah dalam menangani warga negaranya yang terkait kasus pelanggaran hukum dan HAM di luar negeri adalah melalui A. Arbitrase internasional, B. Ombudsman, C. Mahkamah Internasional, D. Diplomasi kebudayaan, E. Diplomasi politik. Jawabannya adalah E. Diplomasi politik. Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi saat ini. Hal itu dimaksudkan agar A. Terjadi akulturasi budaya antar suku bangsa di Indonesia. B. Bangsa Indonesia tidak tertinggal memasuki arus globalisasi. C. Adaptif dengan arus globalisasi saat ini. D. Nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa Indonesia. E. Tidak terpengaruh dengan moralitas bangsa asing. Jawabannya adalah D. Nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa Indonesia. Fakta, keanekaragaman adat istiadat dan bahasa yang merupakan kekayaan budaya bangsa merupakan salah satu sumber penting pengembangan konten PPKN di persekolahan. Hal tersebut karena A. Tujuan pembelajaran PPKN di sekolah bermuara pada terbentuknya perilaku yang mencerminkan nilai budaya bangsa. B. Pembelajaran PPKN di sekolah berbasis budaya lebih disukai peserta didik. C. Tujuan pembelajaran PPKN di persekolahan berbasis pengetahuan faktual, meliput seni dan budaya. D. Tujuan pembelajaran PPKN di sekolah tak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat dan budaya. E. Nilai dan budaya yang ada di tengah masyarakat dapat menjadi penghambat modernisasi bangsa. Jawabannya adalah A. Tujuan pembelajaran PPKN di sekolah bermuara pada terbentuknya perilaku yang mencerminkan nilai budaya bangsa.